Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Adisti Trivita dari S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Selamat pagi Bapak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat relevan di era digital saat ini, yaitu mencegah kebocoran data pemerintah. Kebocoran data adalah ancaman serius yang dapat berdampak luas, baik pada keamanan nasional maupun pada kehidupan masyarakat. Dalam presentasi ini, kita akan melihat bagaimana langkah-langkah yang diambil pemerintah dan kontribusi masyarakat dapat saling mendukung untuk melindungi informasi penting dari risiko kebocoran. Pertama, kita akan memulai dengan pendahuluan, di mana saya akan menjelaskan pentingnya keamanan data dan tujuan dari presentasi ini. Yang kedua, kita akan membahas langkah pemerintah untuk mencegah kebocoran data yang mencakup strategi dan tindakan konkret yang diambil oleh pemerintah untuk melindungi informasi penting. Yang ketiga, kita akan melihat peran masyarakat dalam mencegah kebocoran data yang menyoroti kontribusi masyarakat dalam menjaga keamanan informasi dan mendukung upaya pemerintah. Selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah kebocoran data. Ada dua langkah utama yang akan saya sampaikan. Langkah pertama adalah modernisasi infrastruktur IT. Sistem teknologi lama sering menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperbarui sistem dengan teknologi terbaru yang lebih aman dan efisien. Salah satu contoh adalah dengan menggunakan enkripsi data menyeluruh atau end-to-end encryption, serta firewall canggih untuk melindungi data selama penyimpanan dan transmisi. Langkah kedua adalah audit dan pemantauan rutin. Keamanan tidak cukup hanya dengan teknologi canggih, tetapi juga harus diawasi secara terus-menerus. Audit keamanan yang rutin dilakukan dapat membantu mendeteksi celah keamanan lebih awal, sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum celah tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, sistem pemantauan real-time dapat menjadi kunci dalam menghentikan serangan sebelum kerusakan terjadi. Masih dalam langkah-langkah pemerintah untuk mencegah kebocoran data, terdapat 3 poin penting tambahan yang akan kita bahas. Kebijakan keamanan data. Pemerintah perlu meninjau dan memperbaharui aturan perlindungan data secara berkala. Selain itu, penyusunan SOP yang jelas dan terstruktur menjadi langkah krusial untuk menjamin bahwa setiap proses yang berkaitan dengan pengelolaan data dilakukan dengan aman. Edukasi pegawai. Teknologi yang canggih tidak akan maksimal tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran para pengguna, khususnya pegawai pemerintah. Oleh karena itu, pelatihan rutin tentang keamanan cyber sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap ancaman digital dan cara mengatasinya. Pengelolaan akses data. Akses terdapat data harus dibatasi hanya kepada pihak yang benar-benar membutuhkannya. Selain itu, penggunaan autentikasi ganda merupakan langkah efektif untuk memastikan bahwa akses hanya diberikan kepada orang yang berwenang. Tiga langkah ini saling melengkapi dan menjadi pilar penting dalam mencegah kebocoran data pemerintah. Pada slide ini kita akan membahas lebih detail tentang kebijakan keamanan data yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelindungan informasi penting. Ada 4 langkah utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tinjau aturan perlindungan. Pemerintah perlu melakukan peninjauan berkala terhadap aturan perlindungan data yang sudah ada. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aturan-aturan tersebut tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Yang kedua, perbarui sesuai teknologi. Kebijakan keamanan data juga harus diperbarui agar dapat menghadapi ancaman keamanan terbaru. Dengan kebijakan yang up-to-date, perlindungan terhadap aset informasi pemerintah dapat lebih terjamin. Yang ketiga, buat SOP terstandarisasi. Penyusunan dan penerapan SOP yang jelas dan terstandarisasi sangat penting. SOP ini akan memastikan bahwa setiap proses penanganan data sensitif dilakukan secara konsisten dan terukur. Yang keempat, minimalisasi risiko. Dengan adanya SOP yang jelas, risiko kesalahan dalam pengelolaan data dapat diminimalkan. Hal ini secara langsung akan meningkatkan keamanan informasi secara keseluruhan. Dengan penerapan keempat langkah ini, pemerintah dapat menciptakan kebijakan keamanan data yang lebih efektif dan adaptif. Pada slide ini kita akan membahas tentang pentingnya edukasi dan pelatihan bagi pegawai dalam menjaga keamanan data. Ada 3 aspek utama yang perlu dilakukan. Yang pertama, edukasi. Pemahaman pegawai tentang keamanan informasi harus terus ditingkatkan melalui program edukasi yang rutin. Dengan edukasi yang konsisten, pegawai akan lebih memahami tanggung jawab mereka dalam menjaga data dan pentingnya keamanan informasi. Yang kedua, pelatihan. Pelatihan keamanan cyber perlu dilakukan secara berkala
Tujuannya adalah agar pegawai memiliki kemampuan untuk melindungi data dengan baik dan mengenali berbagai ancaman digital yang mungkin terjadi. Yang ketiga, simulasi. Selain pelatihan, simulasi serangan cyber seperti phishing sangat penting untuk dilakukan. Simulasi ini membantu meningkatkan kesiapsiagaan pegawai dalam menghadapi resiko keamanan yang nyata dan melatih mereka untuk merespon situasi tersebut dengan efektif. Dengan ketiga langkah ini, kita dapat memastikan bahwa pegawai memiliki keterampilan dan kesadaran yang cukup untuk melindungi keamanan data secara maksimal. Pada slide ini kita akan membahas tentang pengelolaan akses data yang merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan informasi. Ada 4 langkah utama yang perlu diterapkan. Yang pertama, prinsip less privilege. Dalam pengelolaan akses data, penting untuk menerapkan prinsip ini, yaitu memberikan akses hanya kepada pegawai yang benar-benar membutuhkan untuk menjalankan tugas mereka. Dengan cara ini, resiko penyalahgunaan akses dapat diminimalkan. Yang kedua, autentikasi ganda. Penggunaan sistem autentikasi ganda atau multi-factor authentication sangat dianjurkan. Sistem ini menambah lapisan keamanan tambahan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan akun. Yang ketiga, pemantauan akses. Semua aktivitas akses data harus dipantau dan dicatat secara berkala. Pemantauan ini memungkinkan kita untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas yang mencurigakan sejak dini. Yang keempat, audit berkala. Audit akses data yang dilakukan secara rutin sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan keamanan yang diterapkan sudah sesuai dan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin muncul. Dengan penerapan keempat langkah ini, pengelolaan akses data akan menjadi lebih aman dan terkendali sehingga dapat melindungi informasi penting dari risiko kebocoran. Slide ini menjelaskan tentang pentingnya kolaborasi dengan pihak ketiga dalam menjaga keamanan data pemerintah. Kolaborasi ini dapat memberikan banyak manfaat untuk memperkuat keamanan, namun harus dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalkan risiko kebocoran informasi. Ada 4 aspek utama dalam kolaborasi ini. Yang pertama, melibatkan ahli keamanan cyber. Para ahli ini memiliki kemampuan untuk membantu mendeteksi celah keamanan dan memberikan solusi yang efektif untuk melindungi data. Yang kedua, memilih layanan cloud terpercaya. Penting untuk bekerja sama dengan penyedia layanan cloud yang memiliki sertifikasi keamanan resmi guna memastikan perlindungan data yang maksimal. Yang ketiga, memperketat pengawasan kolaborasi. Setiap bentuk kerjasama dengan pihak luar harus diawasi secara ketat. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah kebocoran data selama proses kolaborasi berlangsung. Yang keempat, melakukan verifikasi vendor. Batasi akses pihak luar ke sistem internal dan pastikan vendor yang bekerjasama telah diverifikasi secara menyeluruh agar dapat dipercaya. Dengan memperhatikan keempat aspek ini, kolaborasi dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan lebih aman dan memberikan kontribusi signifikan dalam melindungi data pemerintah. Pada slide ini, kita akan membahas tentang peran masyarakat dalam menjaga keamanan data. Ada 3 langkah utama yang dapat dilakukan masyarakat untuk berkontribusi. Yang pertama, edukasi digital. Masyarakat perlu mempelajari cara menjaga keamanan data pribadi, seperti mengaktifkan autentikasi 2 langkah di akun media sosial dan menghindari mengklik tautan yang mencurigakan. Dengan edukasi yang baik, resiko kebicaraan data dapat diminimalkan. Kedua, gunakan situs resmi. Saat bertransaksi atau mengakses layanan publik, pastikan hanya menggunakan aplikasi atau situs resmi pemerintah. Selalu periksa URL untuk memastikan bahwa koneksi aman, yaitu menggunakan protokol HTTPS. Ketiga, lindungi data pribadi. Sangat penting untuk berhati-hati saat membagikan informasi pribadi, terutama di platform digital. Kenali tanda-tanda phishing atau penipuan jika menemukan indikasi kebocoran data. Dengan langkah-langkah ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan informasi dan mendukung upaya pemerintah dalam mencegah kebocoran data. Slide ini menyoroti langkah yang dapat diambil jika terjadi insiden kebocoran data dengan fokus pada pelaporan dan edukasi. Pertama, segera laporkan ke pihak berwenang. Jika menemukan tanda-tanda kebocoran data, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melaporkannya ke instansi terkait atau pihak berwenang. Hal ini penting untuk mencegah dampak yang lebih luas dan memastikan penanganan yang tepat. Yang kedua, dukung transparansi pemerintah. Transparansi dalam menangani insiden kebocoran data sangat diperlukan agar masyarakat dapat percaya bahwa masalah ini ditangani secara serius. Dengan mendukung keterbukaan informasi, penanganan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Yang ketiga, edukasi lingkungan sekitar. Bagikan informasi mengenai pentingnya keamanan data kepada keluarga, teman, atau komunitas. Dengan meningkatkan kesadaran di lingkungan sekitar, kita dapat mencegah potensi kebocoran data di masa depan. Langkah-langkah ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi insiden kebocoran data. Setelah sampai pada bagian kesimpulan,
Pencegahan kebocoran data pemerintah adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan sistem keamanan dengan teknologi terbaru. Sementara masyarakat harus berkontribusi melalui kesadaran dan tindakan dalam menjaga data pribadi mereka. Langkah ke depan melibatkan adopsi teknologi yang lebih canggih, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan regulasi yang mendukung keamanan data. Dengan kolaborasi yang baik antar semua pihak, kita dapat membangun kepercayaan publik dan melindungi kepentingan nasional dari ancaman kebocoran informasi. Keamanan data bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal budaya dan komitmen bersama. Mari kita jadikan ini sebagai prioritas untuk masa depan yang lebih aman dan terpercaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.